Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dalam praktikum pemrograman data analisis pada pertemuan kedua. Sebelumnya, saya Grace. Saya akan memandu teman-teman untuk membahas mengenai data analisis dengan Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman nanti kan ada tugas. Nah, jadi teman-teman akan diimbau untuk mencari dataset mengenai dataset apapun itu dari sumber data manapun juga, yang kalau bisa ya teman-teman untuk dataset ini tidak terdapat missing values. Nah, jika teman-teman nantinya kesulitan dalam mencari dataset, nah teman-teman bisa mencontoh seperti yang ada di dalam PowerPoint pertemuan pertama PDA. Teman-teman ambil dari internet, kemudian ambil juga dari gambar. Jadi dataset itu berupa gambar. Nanti teman-teman masukkan data-data tersebut ke dalam Excel. Nah, kalau bisa ya teman-teman ya sekitar mungkin 50 aja gitu kan ya, 50 data. Atau kalau mau lebih silahkan. Tapi kalau memang bisa tidak berupa dari gambar gitu ya, teman-teman bisa ngambil mungkin dari Kaggle, dari sumber data misalkan Google, DCI, atau sumber data manapun itu, dan tidak harus data penjualan. Jadi teman-teman silahkan mencari dataset dari sumber data yang teman-teman percaya. Oke. Nah, di sini teman-teman juga jangan sampai sama dengan rekan-rekannya mengenai dataset tersebut, apalagi permasalahan dan tujuannya ya. Jadi harus berbeda. Oke, di sini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenalkan penggunaan software Microsoft Excel pada penyelesaian analisis data, dan yang kedua, dapat menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel guna menyelesaikan analisis data. Nah, untuk Microsoft Excel ini kita akan menganalisis data tidak terlalu jauh. Yang penting teman-teman lebih paham dulu aja datasetnya itu membahas apa. Dataset itu tentang apa? Kira-kira dari dataset tersebut apa sih yang bisa teman-teman analisis? Nah, kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan ketika dapat dataset seperti itu? Tujuannya mau dianalisis ke arah mana? Apa yang mau teman-teman dapatkan informasi mengenai data tersebut? Begitu ya. Semoga teman-teman paham maksudnya. Jadi untuk yang nanti bagian lebih lengkap atau lebih detailnya nanti kita akan belajar di materi Python. Analisis data dengan Python, dan seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah coba studi kasus di teori. Nah, nanti kita akan lebih jauh ke arah Python. Untuk ini kita cuma perkenalan bagaimana menganalisis sebuah data dengan data yang kita punya. Kemudian tujuan kita ini mau kemana, datanya itu harus kita kenali terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita akan masuk pada analisis data dengan Microsoft Excel, yang mana sini studi kasusnya melihat data penjualan dan menganalisisnya dengan Microsoft Excel. Oke. Sini saya punya data penjualan, store sales, yang mana data penjualan ini terdiri dari sekitar 8.399 ya. Karena kan tadi yang pertama itu sel yang pertama. Di sini order ID ya. Ini order ID, order date, order priority, atau bisa kita sebut dengan header. Nah, header ini tidak kita hitung ya, teman-teman. Di sini kita hitung dari yang line kedua ini, row kedua, sampai tadi row terakhir itu ada di sel 8.400 ya, di bawahnya udah nggak ada lagi. Berarti kan kalau yang sel pertama tadi udah dipakai, berarti kita mulai dari sel yang kedua, otomatis berarti datanya itu hanya 8.399. Oke ya. Gimana
caranya kalau misalkan kita mau langsung tahu gitu ya, data kita sampai berapa gitu ya, totalnya sampai berapa. Nah, kita kan nggak mungkin scroll up scroll down gitu ya lama-lama. Nah, teman-teman bisa pakai shortcut CTRL plus panah atas atau panah bawah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini order ID yang pertama, kemudian di sini yang terakhir data terakhir ya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di sini kan maksimal sel dalam Excel itu defaultnya 1.048.576 ya totalnya ya. Nah, kalau dataset teman-teman melebihi itu, teman-teman bisa menggunakan add-ins. Di situ cara installnya bisa teman-teman lihat di modul PDA bab ketiga. Oke. Nah, di situ bisa. Kemudian teman-teman kalau misalkan yang tidak lebih dari segitu gitu ya, ya teman-teman tidak menginstal pun tidak apa-apa gitu ya. Kemudian add-ins itu juga ada ada beragam juga fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya. Teman-teman nanti bisa menggali lebih dalam mengenai add-ins tersebut. Untuk saat ini kita tidak menggunakan add-ins, hanya benar-benar menganalisis secara sangat sederhana saja. Yang penting teman-teman tahu dan bagaimana teman-teman menghadapi data set yang telah dimiliki. Oke. Di sini teman-teman pertama karena kita akan menggunakan total terakhir nih, data terakhir nih sini ya, di baris inilah ya, di area ini kita akan menganalisisnya. Boleh juga sih di sheet yang berikutnya ya, next sheet, tapi untuk meminimalisir waktu supaya lebih cepat ya, kita di sini aja, di bawah, area bawah ini kita pakai. Nah, tapi kan kalau kita pakai di area bawah sini kan kita nggak tahu ya, ini kolom B ini tadi kolom apa ya, kemudian yang kolom E ini tadi kolom apa, kolom yang H apa gitu kan ya. Kan datanya tadi headernya ada di atas ya kan ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah tahu caranya, mungkin ada juga yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa sel pertama adalah header. Nah, di sini kita bisa membuat header ini untuk tetap tidak berubah tempatnya. Jadi kalau kita scroll ke atas atau ke bawah, dia tetap ada di paling atas seperti itu ya. Jadi dia tetap berada di paling atas. Nah, langkahnya teman-teman silahkan klik shortcutnya CTRL Shift kemudian panah kanan. Nah, dia akan sampai ke kolom yang M ini, dari tadi yang kolom A. Kemudian karena kita sudah menyeleksinya, ini seluruh headernya dari kolom awal sampai kolom terakhir, kemudian kita pilih tab view. Setelah itu kita pilih yang free spans ini, dan kita pilih yang free stop row, yang kedua ini ya pilihannya ya. Nah, setelah itu kita bisa misalkan contoh nih, di scroll dia tetap ada headernya, jadi di data keberapa pun kita bisa tetap melihat ini kolom apa, oh ini kolom shipping cost, ini kolom province gitu kan ya. Nah, jadi di sini tuh kita bisa tetap melihat headernya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan kalau dataset saya ini store sales ya kan, terdapat tadi jumlahnya ada 8.399 total atau keseluruhan data penjualan ini. Kemudian di sini ada order ID, berarti ya ID ketika mengordernya. Kemudian di sini order date yang sudah di sorting sini berdasarkan waktu terlama, waktu ya
oldest sampai dia yang ke newest. Newest itu ada di paling bawah tadi. Nah, itu bisa teman-teman menggunakan sorting. Kemudian di sini ada order priority. Sini prioritasnya ada yang tidak dispesifikasikan, ada yang high, low, critical, dan seterusnya. Kemudian di sini ada order quantity, berarti kuantitas ketika ordernya berapa banyak. Kemudian di sini ada penjualannya, di sini penjualannya, dan penjualan ini juga sama seperti order date tadi, sudah saya sorting sebelumnya, yang mana di sorting itu untuk order date tadi dari yang oldest menuju newest, kemudian yang salesnya itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, sini sampai kita bisa lihat untuk penjualannya. Nah, kemudian di sini juga sudah disamaratakan bahwa penjualannya ini ada komanya. Jadi komanya itu semuanya sudah disamakan, di belakang koma angkanya ada hanya dua. Yang sebelumnya sama seperti yang shipping cost ini, koma-komanya itu enggak sama gitu ya. Ada yang ada komanya, ada yang komanya di belakang koma ada 1 angka, di belakang koma 2 angka gitu ya. Sini saya mau memberikan komanya ini 2 angka gitu ya, supaya semuanya rata dan sama semuanya sampai ke bawah, sampai seluruhnya gitu ya. Nah, ini tujuannya saya membuat seperti ini ya, karena memang nantinya akan berhubungan dengan data penjualan gitu ya. Jadi lebih baik saya membuatnya semuanya rata gitu ya, biar nanti tidak ada yang ini dibulatkan atau seperti apa, ini angkanya kok kayak rancu atau gimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini harus mengetahui dulu bagaimana data teman-teman. Kemudian di sini ada ship mode. Berarti ini cara pengantarannya itu modenya pakai apa nih? Ada express, ada yang regular, ada yang pakai truck. Kemudian di sini ada biaya pengantarannya. Kalau yang express air itu dengan ya tergantung provinsi juga di sini. Di sini ada provinsi, negara di Kanada. Jadi teman-teman bisa lihat walaupun ship modes-nya misalkan di sini ada yang express air. Kemudian juga di sini express air. Di sini shipping cost 35, yang ini 2,15. Nah, di sini provinsinya bisa kita lihat. Oh, Quebec, yang ini British Columbia gitu kan ya. Berarti kalau menggunakan shipping mode express air terus berbeda provinsi dan ternyata lebih murah. Ini satuannya dolar ya. Lebih murah British Columbia. Berarti British Columbia ini lebih dekat setelah ya dari store itu tersendiri gitu. Dalam patokannya di situ kota apa gitu ya. Di sini sebenarnya tidak dikasih tahu sih kota apa patokannya, dari mana gitu ya. Jadi yang diberikan di sini seperti ini. Nah, kemudian di sini customer segmentnya, kemudian di sini ada produk kategori. Jadi kategorinya di sini ada banyak juga. Produk subkategori, kemudian ada produk kontainer, dan ada ship date, yang mana ketika diantar lama pengantarannya berarti bisa ditentukan dari shipping date ini, karena ketika di order tanggal sekian kemudian nyampe di Quebec itu sekitar tanggal 3 ya kan ya. Nah, situ juga teman-teman bisa ya, semuanya itu tergantung tujuan masing-masing untuk menganalisisnya seperti apa. Oke, yang pertama di sini saya mau melihat terlebih dahulu total penjualannya berapa dari keseluruhan, gitu ya, dari keseluruhan yang ada di sini.
Ya, oke, baik. Di sini kita akan mulai. Yang pertama kita akan melihat dulu total penjualan. Sini saya pengen tahu total penjualan keseluruhannya itu berapa. Mungkin teman-teman sudah ada yang menerka apa sih fungsi Excel yang digunakan gitu ya untuk mengetahui total penjualan. Nah, contohnya kita di sini tulis untuk grand total. Kita pakai fungsi sum. Kemudian di sini kita ambil dari kolom sales penjualan, karena tadi yang pertama itu header, berarti kita yang di bawahnya. Kemudian kita ambil sampai total yang terakhir itu 8.400. Nah, jadi kita akan menyeleksi total penjualan dari yang data paling atas, data paling awal, sampai data yang terbaru. Ya, di sini kita menggunakan sum. Ketika dilihat di sini sudah ada hasilnya. Oke, kita berikan dulu formatnya itu dolar. Oke, berarti total penjualan itu 14.915.600,82. Nah, di sini total penjualannya sekian dolar, 14 lebih gitu ya. Itu untuk total seluruhnya. Nah, kemudian saya pengen tahu juga nih. Di sini tuh di data store sales ini kan customer segment ya, berarti kan si customer berarti pembelinya, dia itu dari mana gitu, apa dari kategori consumer atau dari home office atau corporate atau small business gitu ya. Nah, di sini tuh kita mau lihat gitu ya, kira-kira kalau dari customer segment ini nantinya ada berapa atau customer segment itu yang paling banyak penjualan itu customer segment yang mana gitu, supaya nanti kita juga bisa lebih mudah memberikan diskon mengenai produk-produk yang memang biasanya dibeli oleh consumer segment gitu ya. Sini kita coba untuk kita mau lihat ya total sales dari consumer. Oke, kita lihat di sini total sales consumer. Kalau tadi kita menggunakan sum, kali ini kita menggunakan sum if. Kenapa? Karena kita akan memberikan sebuah kriteria di dalam menjumlahkannya nanti. Nah, di sini kita lihat karena tadi kita mau melihat customer segment itu ada di I, kolom I, berarti I2 seperti itu, I2. Kemudian kriterianya tadi consumer. Oke. Kemudian kita akan berikan sum range-nya itu yaitu penjualannya ya, data penjualannya. Berarti kita ambil dari sel E2 sampai sel E8400. Oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat
Kan kita mau melihat total penjualan. Berarti kita harus mengetahui keseluruhannya. Nah, di sini kita akan memasukkan range-nya itu berarti juga keseluruhan seperti sales ini ya. Jadi I2 sampai I8400. Kita berikan juga ini. Oke. Nah, di sini yang kelihatan di sini ya, teman-teman, ini kan ada customer home office gitu ya. Terus gimana dong? Kalau misalkan melebihi dari consumer home office gitu-gitu, kita taunya dari mana gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita coba menggunakan fitur Excel recommend charts. Sini kita arahkan ke customer segment. Kita pilih recommended charts. Sebentar. Recommended charts. Nah, setelah kita menyeleksi keseluruhan, di sini ternyata dalam customer segment itu ada 4 kategori, yaitu consumer, kemudian ada corporate, kemudian ada home office, dan ada small business. Nah, berarti kita bisa mencari total penjualan dari keempat segmen customernya. Kita kembali ke bawah tadi. Berarti di sini kita bikin total sales dari home office ya. Home office. Caranya masih sama, sum if. Range-nya tadi dari kolom I2 keseluruhan sampai I8400. Kemudian kita masukkan kriterianya, yaitu home office, dan kita masukkan penjualannya 8400. Oke, di sini bisa kita lihat juga untuk home office, dan kita akan cari total sales keseluruhan. Oke, setelah kita mencari total sales berdasarkan customer segmentnya, sini bisa kita lihat sudah kita lakukan proses sum if tadi. Nah, kemudian kita akan coba mentotalkan seluruhnya, apakah sama dengan grand total tadi. Sum. Oke, sama ya. Jadi ini merupakan total penjualan berdasarkan tadi segmen customernya. Nah, di sini bisa kita lihat yang mana yang paling besar. Nah, yang paling besar itu kita bisa pakai fungsi max. Dari total sales ini kita cari. Oke, berarti yang paling besar adalah corporate. Kemudian yang paling kecil adalah di sini sebenarnya karena memang datanya yang sudah kita temui itu hanya 4 gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat melihat tanpa menggunakan fungsi. Untuk yang paling besar itu di corporate, untuk yang paling kecil itu di small business. Nah, sini bisa kita lihat dengan cepat karena kita sudah mengetahui penjualannya itu di beberapa segmen secara keseluruhan. Jadi kita bisa menindaklanjutinya. Nah, setelah itu di sini langkah selanjutnya, karena saya sudah tahu total penjualan berdasarkan segmennya itu berapa aja. Nah, di sini mungkin dari pihak
bos gitu ya, pimpinan. Nah, pihak pimpinan itu pengen ngasih diskon. Oh iya, ternyata corporate ini memang paling besar ya, gitu kan. Paling besar total penjualannya. Karena corporate ini kan memang dia dalam segi yang jumlahnya memang banyak juga ya. Kemudian kalau small business namanya juga bisnis kecil-kecilan gitu, jadi ya penjualannya atau pembeliannya itu pun ya, yang pertama mungkin di sini karena kita tidak menganalisis keseluruhan ya, kuantitinya tidak begitu banyak gitu ya, kemudian harganya pun bisa dibilang yang murah, atau memang dari segi ship mode-nya dan shipping cost-nya itu kecil dan nggak jauh gitu ya ke provinsi mana gitu. Jadi itu yang membuat si small business-nya ini jadi paling kecil, kemudian yang corporate jadi yang paling besarnya. Untuk yang customer dan home office di sini perbedaannya tidak begitu jauh. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya di sini, setelah saya melihat total penjualan seluruhnya, saya melihat total penjualan berdasarkan customer segmennya. Nah, di sini saya mau coba kalau misalkan ini kan keseluruhan ya, saya udah tahu gitu ya. Untuk apa dan bagaimananya itu ya akan ditindaklanjuti, mungkin seperti apa, diberikan diskon dan lain-lainnya gitu kan ya. Nah, cuman saya mau memberikan diskon untuk yang penjualan gitu, apapun itu, mau consumer, mau home office, mau corporate, mau small business. Kalau misalkan penjualannya itu totalnya lebih dari $10.000, maka kita akan memberikan diskon. Atau yang order priority-nya ini atau prioritas ordernya itu yang critical. Ya, sini ada yang critical, ada yang not specified dan medium dan lainnya. Nah, di sini kita mau lihat nih kira-kira si semuanya ini apa gitu ya. Nah, jadi kita pengen tahu gimana kalau misalkan order prioritinya critical dan penjualannya itu melebihi $10.000, akan diberikan diskon. Itu di sini bisa menambahkan, di sini kita tambahkan misalkan keputusan diskon ya, diskon. Nah, di sini kita bisa menggunakan if. Sebenarnya ada banyak juga beberapa fitur atau fungsi-fungsi Excel yang bisa digunakan. Tapi di sini saya menggunakan if, yang mana menggunakan nested if yang dikombinasikan pakai or atau gitu ya, or logika or. Nah, di sini langsung aja kita akan lihat kira-kira apa saja, yang mana saja yang diberikan diskon. Oke, di sini pakai fungsi if, kemudian or dikombinasikan pakai logika or. Nah, kemudian kita masukkan logika yang pertama. Kalau total penjualannya tadi nih lebih dari $10.000 atau order priority-nya critical atau kritis ya, berikan diskon. Kalau tidak,
tawarkan barang baru, kan produk baru kan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk order priority yang pertama di sini not specified, kemudian total penjualannya juga kurang dari $10.000. Jadi kita akan menawarkan produk baru untuk home office. Sini kan dia beli apa gitu misalkan ya, di sini produk subkategorinya tuh storage dan organization, kayak penyimpanan gitu. Mungkin kita tambahin apa yang berhubungan dengan home office lainnya. Nah, di sini juga kita bisa mengkategorikan home office, customer segment home office itu lebih banyak produk subkategorinya itu apa yang dibeli gitu. Jadi nanti kita ketika mendapatkan ini antara diskon atau menawarkan produk baru, kalau misalkan dia keluarnya tawarkan produk baru, nah kita bisa punya kayak rekomen yang mana produk subkategori yang kira-kira bakal dipilih lah ya, karena dia paling banyaknya atau paling sering dibeli di beberapa provinsi atau paling sering dibeli oleh customer segment yang home office seperti itu. Atau kita bisa melihat juga customer segment dan produk kategorinya sebelum kita melihat produk subkategori itu ya. Itu untuk mungkin lebih dalam lagi kalau mau dianalisis. Ini gambaran kasarnya aja. Nah, kemudian kita juga bisa ini untuk keseluruhan double klik ketika panahnya seperti ini kecil. Jadi bisa kita lihat sini ada yang berikan diskon. Oh, ternyata dia critical. Ada salah satu logic yang masuk atau sesuai dengan kriteria. Kemudian kita lihat lagi yang sini critical juga, kemudian di atas di bawah 10.000, kemudian di sini di atas 10.000 tapi order priority-nya medium, tetap diberikan diskon. Sini sudah kita tentukan kira-kira kalau yang diberikan diskon yang mana, yang kita tawarkan produk baru yang mana. Setelah itu kita akan mencoba ketika diskonnya di sini berikan diskon, contohnya gitu ya. Kita lihat penjualannya, kalau dia misalkan di atas $10.000, kira-kira berapa diskon yang akan kita berikan, berapa persen gitulah ya. Di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP gitu ya. Bisa VLOOKUP atau HLOOKUP. Di sini saya akan coba mencontohkan dengan VLOOKUP. Nah, kemudian ketika ada yang kategorinya berikan diskon tapi penjualannya di bawah $10.000, tapi karena tadi dia memenuhi syarat yang critical, jadi ya berarti dia akan diberikan diskon. Nah, itu pun kita akan memberikan diskon sesuai dengan berapa persennya gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini kolom baru. Oke, kita kecilkan saja dan coba di sini untuk masukkan total diskon. Oke, kita akan geser dulu yang ini untuk kita buat kriteria dari VLOOKUP. Nah, di sini kita coba berikan kriteria ketika di sini kan ada yang 100 ya, 124, terus ada yang 137, ada yang 63 gitu ya. Nah, berarti kita bisa memasang sekitar $10 gitu ya.
paling kecilnya $10, maka kita akan berikan diskon 1%. Lumayan ya, 1%. Kemudian di sini kita mulai di atas 10.000, berarti misalkan $12.000 kita akan berikan 2% diskonnya. Kalau yang 14.000 total penjualannya kita berikan 3. Kemudian yang 15.000 ke atas gitu ya, atau 15.000 itu kita berikan 4%, dan yang 20.000 kita berikan 5% ya. Nah, ini contohnya untuk VLOOKUP. Oke ya. Nah, di sini kita akan membuat total diskon ini dengan fungsi Excel juga, menggunakan fungsi nested if atau if jamak dan VLOOKUP. If, kemudian kita akan memasukkan logical test dari diskon ini tadi. Kalau misalkan dia berikan diskon, maka kita pakai fungsi VLOOKUP. Kita masukkan VLOOKUP value-nya itu ini ya. Kemudian tabel array-nya kita ambil di sini, kriterianya atau tabel array-nya yang sudah kita buat ini. Kemudian kita berikan $, ini untuk VLOOKUP datanya seperti ini dan seperti ini, sehingga nanti ketika kita drop down atau kita scroll down atau kita berikan nilai sampai pada data terakhir, nah itu tetap melihat kriteria VLOOKUP data yang ini, tidak bergeser. Kotak yang ungu-ungu ini, yang warna ungu ini kebetulan warna ungu ya, tidak bergeser gitu ya. Kemudian kita akan mengambil ini, karena di sini ya untuk persentasenya diskonnya 1%, 2%, 3%, sampai 5%, maka kita ambil kolom index numbernya yang kedua. Nah, kemudian range lookup-nya kita buat true. Di sini kan ada true, ada false ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di modul PDA apa perbedaan dari approximate match ini yang true atau exact match yang false. Itu apa perbedaannya, bisa teman-teman lihat di modul. Oke. Kemudian setelah itu kita tutup VLOOKUP-nya. Kemudian kita masuk ke dalam, ini kan kalau betul ya, kalau kita berikan diskon, kalau kriteria berikan diskon ini terpenuhi atau ditemukan, maka dia akan menjalankan fungsi VLOOKUP. Kalau misalkan tidak, dia akan mencari, kita pakai if lagi, if diskon tadi sama dengan tawarkan produk baru, maka nilainya ya. Nah, di sini karena tawarkan produk baru dan dia juga di bawah 10.000, jadi dia total diskonnya yang nggak ada gitu ya, dia masuk ke dalam yang ini, yang false. Nah, ketika kita lihat lagi sampai ke bawah, kita lihat ya total diskon, contohnya yang ini
Nah ini kan dia 2.750 ya, dia kan belum mencapai 10.000 dolar, bahkan dia juga belum nyampe 12.000 dolar. Jadi dia cuma dikasih diskon 1% aja dari total penjualan ini gitu ya. Nanti hasilnya berapa itu bisa dihitung lagi menggunakan rumus matematika sederhana. Berarti dia harus bayar berapa? Nah, contohnya kayak gini, berikan diskon critical ya, karena dia critical, kemudian salesnya juga di bawah 10.000, tapi kan tetap masuk ya kategori tadi. Jadi dia diberikan diskon dengan diskonnya 1% aja. Nah, dan seterusnya seperti ini tuh. Ini contohnya kalau mau menindaklanjuti analisis datanya jika mau diberikan diskon gitu ya. Sebenarnya diskon itu bisa terserah pimpinan atau terserah kita sebagai analis datanya. Kalau memang ternyata mau diberikan diskon berdasarkan customer segmentnya, silakan. Kalau misalkan produk kategorinya, silakan gitu ya. Jadi semua itu tergantung tujuannya masing-masing. Oke, karena tadi kita sudah coba, di sini kita bisa lanjut. Oke, kita pindahkan dulu ini ke bawah. Oke, di sini bisa kita lihat lagi sudah sesuai. Nah, sekarang kita sudah akan memasuki tahap terakhir, yaitu visualisasi data dengan pivot table dan juga pivot chart, yang mana tools dari Excel itu sendiri. Nah, di sini pivot table kita pilih seleksi data keseluruhan, kemudian kita bikin new worksheet. Oke. Nah, di sini ini juga bisa kita sesuaikan tujuan dan permasalahan kita, karena tadi sudah kita lihat total penjualannya gitu ya. Dan juga total diskon. Nah, di sini kita bisa coba lihat untuk kita lihat dari provinsi ya, provinsinya di sini. Oke, kita akan masukkan penjualannya. Oke, nih berdasarkan tahun dan masukkan penjualan. Oke, berarti di sini ini bisa kita seleksi untuk pilih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lakukan visualisasi dengan chart. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa paling tinggi itu di provinsi Ontario penjualannya, yang mana di tahun 2009. Walaupun paling tinggi tahun 2009, tapi Ontario ini mendominasi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan searching Ontario itu merupakan kota yang seperti apa di Kanada gitu ya, sehingga kita bisa melihat kira-kira di Ontario itu kenapa bisa penjualannya dari tahun 2009 sampai 2012 meningkat, tinggi gitu, berbeda dengan yang lain, bukan meningkat, berbeda dengan yang lain gitu ya, paling tingginya. Dan yang paling rendah itu kalau dari visualisasi bisa kita lihat di Newfoundland dan Nunavut. Itu bisa kita cek juga kenapa, apakah wilayah terlalu jauh atau bagaimana gitu ya. Kita bisa melihat dari internet untuk sumber data lebih lanjutnya. Oke, kemudian kita juga bisa filter gitu ya, bisa masukkan filter kira-kira
customer segmentnya yang seperti apa sih gitu ya, yang paling banyak. Contoh tadi kan corporate ya, corporate itu paling besar total salesnya. Nah, jadi di Alberta itu sekitar sekian. Coba bisa kita lihat di sini berdasarkan filter. Contohnya kita pilih tadi yang paling sedikit kan small business ya. Nah, bisa kita lihat untuk tahun 2012 itu paling tingginya tetap di Ontario. Kemudian ada Alberta ya, provinsi Alberta. Nah, di sini bisa kita yang pertama kita lebih banyak memasok ke sana gitu ya, ke arah sana kalau memang ternyata store-nya, karena di sini saya belum begitu melihat lagi kira-kira titik fokus store-nya ini di sebelah mana gitu ya, apakah ini cabang-cabangnya atau bagaimana. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa di Ontario ya tahun 2012 sekitar 180.232 dolar gitu ya. Kemudian menyusul Alberta dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan berdasarkan corporate, nah di sini di corporate itu hampir di beberapa provinsi itu dari tahun ke tahun di atas 100.000 dolar rata-rata, hampir ya kalau dilihat dari grafiknya. Berarti memang di situ banyak kayak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan barang-barang yang memang untuk mereka gitu, untuk mereka pakai. Nah, di situ kita bisa mungkin kayak shipping cost atau modenya, shipping mode-nya itu kita ubah supaya nyampe ke sananya tuh lebih cepat, tidak terkendala gitu ya, karena tadi kan kita juga ada ship date-nya juga ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Ini juga provinsinya bisa ditampilkan, misalkan yang satu provinsi aja gitu ya, Alberta aja. Nah, Alberta aja sekian gitu ya, kalau kita mau memfokuskan ke salah satu provinsinya saja. Nah, ini bisa kita berikan filter seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada asisten praktikum masing-masing, tetapi coba terlebih dahulu ya, dicoba dulu bagaimana dan seperti apa teman-teman menganalisanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.